Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Kauka Putri dari kelas 12 IPS 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu organisasi global dan regional, yaitu General Agreement on Tariff and Trades. Yuk kita mulai dari slide pertama. Slide pertama yaitu apa sih GATT atau General Agreement on Tariff and Trades? Yaitu perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan internasional sesudah Perang Dunia Kedua di Jenewa, Swiss tahun 1947. Lalu slide yang kedua ada timeline GATT atau perjalanannya GATT, yaitu tahun 1947 awal berdirinya hanya beranggotakan 23 negara. Selanjutnya di tahun 1962 sampai 1967 terjadi perundingan pertama, yaitu perundingan Kennedy Round yang menghasilkan penurunan tarif dari semua negara non-sosialis. Selanjutnya di tahun 1973 sampai 1979 terjadi perundingan lagi, yaitu perundingan Tokyo Round yang menghasilkan penurunan tarif dan langkah-langkah penurunan hambatan. Selanjutnya di tahun 1994 pasca perundingan putaran Uruguay yang terjadi di Maroko, yaitu ditandatangani 115 negara pada tanggal 5 April 1994. Nah, dari ini GATT kemudian berubah menjadi WTO. Selanjutnya di tahun 1995 WTO secara resmi mulai tanggal 1 Januari 1995. Selanjutnya ada fungsi dari GATT. Yang pertama adalah transaksi perdagangan yang mengatur transaksi perdagangan internasional. Lalu ada perundingan perdagangan, yaitu sebagai wadah atau forum yang melakukan perundingan perdagangan internasional. Lalu yang ketiga ada pasar nasional, mengupayakan agar aturan ini menjadi jelas dengan membuka pasar nasional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GATT. Yang pertama adalah Most Favored Nation atau MFN. Jika suatu negara memberikan fasilitas berupa kuota atau tarif bagi atau untuk suatu negara yang menandatanganinya, otomatis fasilitas itu juga akan diberikan kepada negara tersebut. Yang kedua ada national treatment yang memiliki 4 unsur. Pertama, adanya lebih dari satu kepentingan suatu negara. Yang kedua, kepentingan tersebut harus di atas wilayah dan termasuk yurisdiksi suatu negara. Yang ketiga, negara yang menjadi tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik kepentingan negara sendiri ataupun negara lain. Dan yang keempat, kepentingan tersebut tidak boleh memberikan keuntungan bagi negara sendiri dan tidak boleh juga menimbulkan kerugian bagi negara lain. Selanjutnya ada larangan restriksi kuantitatif, yaitu negara anggota GATT ini tidak boleh menerapkan pembatasan impor dan ekspor melalui lisensi atau tarif. Lalu yang keempat ada perlindungan tarif, di mana negara yang menjadi anggota GATT ini tidak boleh melakukan sewenang-wenang seperti merubah atau menaikkan tarif. Lalu yang kelima ada resiprositas, yang dimana suatu konsesi atau izin harus diimbangi oleh izin yang seimbang bagi semuanya. Yang keenam ada perlakuan khusus bagi negara berkembang, yang artinya negara-negara berkembang diberikan perlakuan khusus yang memudahkan mereka untuk melakukan persetujuan. Lalu yang ketujuh ada transparansi. Yang pertama adalah bahwa negara anggota hanya boleh menerapkan tarif untuk memproteksi produk lokalnya saja. Yang kedua, tarif ini bersifat transparan, yang artinya bahwa besarnya tarif bisa diduga-duga oleh pihak yang melakukan perdagangan ekspor dan impor. Yang selanjutnya ada tujuan GATT, yaitu menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis. Yang kedua, menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan perekonomian negara anggotanya. Dan yang terakhir ada mencegah terjadinya perang dagang yang merugikan semua pihak. Anggota GATT yang berwarna hijau tua ini adalah contoh dari negara-negara yang termasuk dari organisasi tersebut.